Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, pada pertemuan sebelumnya sudah saya singgung dua istilah, yaitu Al-Quran dan Alkitab. Yang keduanya adalah istilah asli dari Allah yang diturunkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad. Nah, betapapun kita sebagai umat Muhammad juga bukan hanya bernabikan Muhammad saja ya, tapi kita sebagai umat Muhammad wajib beriman kepada semua nabi, semua rasul. Itu secara eksplisit disebutkan di dalam Al-Quran ini. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat Muhammad wajib juga mengimani para nabi, para rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad ini. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya saya sampaikan manfaat yang akan diperoleh siapapun yang mau mengikuti petunjuk Allah, baik petunjuk itu ada di dalam istilah Al-Quran ataupun dalam istilah Alkitab. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan sedikit tentang istilah Al-Quran dan Alkitab ini. Dari mana asalnya kok muncul istilah Al-Quran dan istilah Alkitab ya. Karena kalau disebutkan istilah Al-Quran, itu konotasinya, asosiasinya itu adalah orang Islam. Sementara disebutkan Alkitab, itu asosiasinya adalah misalnya orang umat Kristiani misalnya nih. Nah, saya kira hal seperti itu perlu kita pahami lebih jauh supaya kita tidak salah paham ya dengan kitab sucinya sendiri ini. Nah, istilah Al-Quran maupun istilah Alkitab itu disebutkan secara eksplisit di dalam ayat ya. Yang pertama, istilah Al-Quran bisa kita simak, bisa kita baca ya. Surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat 87 ya. Di sana disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walaqad atainaka sab'am minal mathani wal qur'anal azim. Dan sungguh kata Allah, telah kami beri engkau, para mufassir menyebutkan ya Muhammad ya. Dan sungguh telah kami beri engkau 7 ayat yang berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Nah, jadi sebutan Al-Quran memang asli disebutkan dalam ayat Al-Quran ini. Nah, itu istilah Al-Quran. Kemudian yang kedua, istilah Alkitab disebutkan dalam surat Al-Kahf ya, ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahilladzi anzala 'alaikal kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepadamu, yakni Muhammad, Alkitab, dan Allah tidak menjadikan kebengkokan pada Alkitab tersebut. Nah, di samping dua ayat yang lain yang pada pertemuan sebelumnya sudah saya sebutkan, istilah Al-Quran juga ada dalam surat Al-Baqarah ayat 185, istilah Alkitab juga ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Nah, kedua istilah ini ya, betapapun ulama-ulama sebelumnya ya sudah menyebut atau menganggap bahwa itu adalah nama lain, alias kita boleh menyebut Al-Quran, boleh juga menyebut Alkitab ya. Tetapi kalau kita membaca lebih rinci lagi ya, teks-teks yang menyebut istilah Al-Quran dan Alkitab itu sebenarnya ada sedikit perbedaan ya. Betapun tadi sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya
bahwa ada sisi persamaannya, ada sisi perbedaannya ini. Nah, saya kira kita perlu mengenal sisi persamaannya dan sisi perbedaannya ini. Ya, lantaran kita sebagai umat Muhammad ya, diharapkan bisa mengenal ya istilah-istilah yang Allah pakai di dalam kitab suci ini. Nah, setelah istilah Al-Quran dan Alkitab ini secara eksplisit disebutkan dalam 2 ayat tersebut, ya kita juga perlu mengenal isinya. Ya, bahwa istilah Al-Quran itu adalah sebuah nama ya, sebuah nama untuk kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang dihimpun dalam mushaf ya, yang terdiri dari 114 surat atau dibagi dalam juz menjadi dikumpulkan juz-juznya ya menjadi 30 juz, yang dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Kompilasi itu diberi nama Al-Quran. Semua orang sepakat itu ya, karena memang realitas sejarah sudah membuktikan seperti itu ini. Nah, tetapi di sisi lain kita juga jangan lalu kurang bersungguh-sungguh untuk memahami sebutan Al-Quran itu sendiri ini ya, karena istilah Al-Quran di samping sebagai sebuah nama ya, nama kompilasi 114 surat atau 30 juz tadi ya, dia juga sebagai istilah yang mempunyai kandungan tersendiri. Nah, bisa kita simak dalam surat Yusuf ya, surat ke-12 ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Dalam bahasa kita kurang lebihnya, kami kisahkan kepadamu yakni Muhammad sebaik-baik kisah, ahsanal qasas, sebaik-baik kisah ini, dengan kami wahyukan kepadamu Al-Quran ini. Dan sungguh engkau sebelumnya benar-benar termasuk orang yang lalai. Ya, dari ayat ini kita tahu bahwa kandungan Al-Quran itu adalah kisah-kisah ini, sebaik-baik kisah ini. Kita tidak mungkin mengingkari bahwa Al-Quran mengandung kisah-kisah terbaik, karena ayatnya memang mengatakan seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau kita baca wahyu dari surat pertama sampai surat yang terakhir, itu boleh dikatakan mayoritas itu mengandung kisah-kisah. Ya, karena kisah-kisah itu mengandung petunjuk yang bersifat abadi. Bahwa kisah-kisah itu terjadi mungkin hanya sekali, iya, tetapi di dalamnya mengandung petunjuk yang bersifat elastis. Ya, elastis dalam arti begini. Jadi misalnya kemampuan atau kemajuan zaman Rasulullah ya, tentang sains dan teknologi mungkin masih sangat sederhana ini. Ya petunjuk Al-Quran untuk zaman itu, zaman Rasulullah ya sampai di situ. Tapi untuk generasi berikutnya lalu bisa mendapatkan petunjuk yang jauh lebih tinggi dalam hal sains dan teknologi, sehingga umat yang datang setelah Rasulullah itu bisa mendapatkan atau bisa memperoleh ilmu yang jauh lebih tinggi daripada yang dicapai umat-umat sebelumnya ini. Nah, ini satu ciri khas dari Al-Quran, yaitu bersifat elastis. Dia senantiasa bisa melayani
umat manusia yang hidup di zaman yang berbeda dan di tempat yang berbeda ini. Nah, ayatnya cukup sama, tetapi pemahamannya akan bisa berkembang atau dinamis ini. Jadi teksnya tetap, tapi pemahaman manusia bisa bersifat dinamis ini. Oleh karena itu Allah menyuruh kita untuk berdoa ya, supaya kita diberi tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma, begitu. Nah, di sisi lain Allah juga menyuruh kita untuk meneliti supaya pengetahuan atau ilmu yang kita peroleh betul-betul berkembang, betul-betul meningkat. Jadi bukan tetap ini. Kalau Allah menyuruh kita meneliti, tentu hasil penelitiannya akan sangat berguna buat orang-orang yang mau mengikutinya ini. Nah, sehingga hasil penelitian terhadap Al-Quran oleh ulama di zaman dahulu akan berbeda hasilnya dengan ulama-ulama yang hidup di zaman yang berbeda ini, termasuk di zaman sekarang ini. Nah, itu dari sisi pentingnya kita mengenal pemahaman terhadap Al-Quran ini. Nah, sementara di ayat lain ya disebutkan kandungan daripada Alkitab. Jadi kalau Al-Quran itu isinya adalah ahsanal qasas, kisah-kisah terbaik, sementara Alkitab punya kandungan yang sedikit berbeda dengan Al-Quran ini. Disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Al-ayah ini dalam bahasa kita kurang lebihnya, dialah yang telah menurunkan kepadamu Alkitab. Nah, minhu, di antara isi atau kandungan dari Alkitab itu adalah ayatun muhkamatun, ayat-ayat muhkamat. Hunna umul kitab. Ayat-ayat muhkamat ini diberi istilah, diberi nama oleh Allah umul kitab, yaitu induknya Alkitab. Nah, wa ukharu mutasyabihat. Sementara ayat yang lain itu bersifat mutasyabihat. Nah, yang tadi saya sebutkan istilahnya adalah elastis. Ya, jadi kalau kita pahami ayat ini, kita tahu bahwa yang namanya Alkitab punya dua kandungan, yaitu ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Nah, sementara ayat-ayat muhkamat itu ayat-ayat yang mengandung perintah dan larangan, ya, yang sangat membedakan antara Alkitab dengan Al-Quran. Itu adalah pada ayat-ayat muhkamat. Ya, sebutan ayat-ayat muhkamat tidak disebutkan, tidak kita dapati dalam istilah Al-Quran. Itu ada dalam Alkitab. Oleh karena itu, kalau kita pelajari ayat-ayat muhkamat, sebenarnya kita mempelajari kandungan dari Alkitab. Nah, apa sih bedanya? Kalau kita lihat ke pertemuan sebelumnya ya, pada pertemuan sebelumnya sudah saya singgung bahwa Alkitab itulah petunjuk buat orang yang bertakwa. Sementara Al-Quran adalah petunjuk umum buat manusia ini. Artinya apa? Tidak setiap manusia itu bertakwa, tapi setiap orang bertakwa pasti manusia ini. Nah, oleh karena itu kita bisa mengambil pelajaran. Kalau kita ingin menjadi orang bertakwa, kita pelajari Alkitab, terutama ayat-ayat muhkamat. Nah, tapi kalau kita ingin pada umumnya, ya kita pelajari Al-Quran, ya, supaya kita mengenal kisah-kisah yang terbaik, yang ada pelajarannya buat kita semua ini, ada petunjuk buat kita semua ini. Saya kira itu mungkin sedikit penjelasan tentang
bagaimana penggunaan istilah Al-Quran, Alkitab dari sumber-sumbernya maupun kandungan-kandungannya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.